أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ikhwan akhwat, sebelum kita mulai majelis, kita biasakan diri kita untuk menghadiahkan semua pahala yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat-malaikat yang ada di atas bangunan ini yang beristighfar untuk kita semuanya, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, guru-guru kita, mungkin teman yang sempat bersama kita di majelis ini namun sudah mendahului kita, wabil khusus semua syuhada Palestina dan semua yang memperjuangkan Islam di seluruh fi anha'il alam, di seluruh dunia. Dengan berkahnya dan juga dengan tawasul kita kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, karena memang masih bulan ini Jumadil Ukhra adalah masih Ayyamu Fatimiyah, yang kalau kita lihat di tanggalan Ahlul Bait hampir tidak ada agenda lain di dalam satu bulan ini, karena bulan ini milik Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan kita minta berkah, kita selalu untuk bisa berada di dalam track tathir untuk kita kemudian mengikuti anjuran kepada guru-guru kita, wabil khusus Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi Al-Idrus, annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yataghashahum bir rahmati wal maghfirah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan tadi di Muqaddimah Al-Fakir bahwa masih kita berada di Ayyam Fatimiyah, hari-hari di mana kedukaan Sayyidah Fatimah itu masih ada di dalam benak hati setiap para pecinta beliau, sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah mematikan hati kita, di mana di semua hati akan dimatikan dalam hari tertentu, yaitu di hari Yaumul Mahsyar nanti. Di dalam kedudukan Sayyidah Fatimah, untuk kita ketahui tadi sedikit Al-Fakir jelaskan bagaimana Sayyidah Fatimah ini memiliki dua riwayat syahadah, yakni yang pertama yaitu 13 Jumadil Ula dan yang kedua adalah 3 Jumadil Ukhra kemarin. Kalau kita lihat tanggalan itu, 3 Jumadil Ukhra itu adalah hari Sabtu kemarin atau 16 Desember. Untuk kita ketahui bahwa tidak ada satupun dari manusia-manusia modern saat ini bisa membuktikan apakah tanggal kita ini benar 100% atau tidak. Kalau sekarang Al-Fakir tanya, apakah benar hari ini 4 Jumadil Ukhra 1445 Hijriah, apa bukti verifikasi otentik yang pernah kita miliki? Karena memang kita tidak pernah hidup dari 1 Hijriah, dari awal 1 Muharram 1 Hijriah itu kita tidak menghidupi masa itu. Jadi semua yang masuk di dalam doktrin atau masuk di dalam kehidupan kita saat ini adalah berdasarkan voting ataupun tebak-tebakan.
Itulah kenapa seringkali kita ketika memasuki hari-hari Muharram, yaitu kita mendengar kullu yaumin asyura kullu ardin karbala, karena memang barangkali ternyata hari ini adalah hari 10 Muharram. Siapa yang tahu? Kita ikhwan akhwat sudah melewati beberapa ratus kali perang, dan peperangan-peperangan ini seringkali di dalam jumlahnya dimenangkan oleh orang zalim, tapi tetap Islam, tetap azan kita sempurna, artinya ajaran Ahlul Bait tetap ada, yang mengartikan bahwa bisa jadi tanggalan-tanggalan kita ini sudah dimanipulasi oleh banyak oknum, seperti di zaman Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, perang salib. Mereka yang memenangkan perang saat itu hanguskan semua kitab-kitab Islam. Begitu juga tanggal-tanggal yang akhirnya ketika mereka salah satu peperangan dimenangkan oleh umat Islam, mereka mengambil voting siapa saja kira-kira sekarang ini tanggal berapa. Ada yang mau ngasih info atau siapa yang kira-kira masih mencatat, oh dari sini riwayat seperti ini, dari sini riwayat seperti ini, dan sebagainya. Itulah kenapa jangan pernah lepas hati kita, diri kita untuk tidak berziarah pada imam-imam. Di dalam hari Minggu, harinya Imam Ali, Sayyidah Fatimah, untuk kita kemudian membaca doa hari Minggu dan ziarah. Hari Senin Imam Hasan, Imam Husain. Hari Selasa Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq. Hari Rabu itu juga hari Jumat, hari Imam Mahdi, Sabtu Rasulullah, kembali ke hari Minggu. Untuk apa? Untuk kita membuat diri kita ini netral, tidak pernah memihak untuk kepada Ahlul Bait, untuk mencintai Ahlul Bait, untuk kita menjadi satu dengan Ahlul Bait. Artinya apa? Artinya sampai pada suatu titik kita tidak pernah menyangkal ataupun kita tidak pernah jauh dari hari-hari Ahlul Bait dalam pembuktian kita mencintai Ahlul Bait alaihi wassalam. Kalau di dalam pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu dari Al-Fakir, ketika kita membahas tentang mawaddah, bagaimana ada 10 tahapan mawaddah, maka salah satunya yang kemudian bisa kita mendapatkan mawaddah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya adalah dengan mencintai yang paling dicinta oleh Rasulullah, yaitu putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Di dalam riwayat beliau begitu banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana Sayyidah Fatimah ini memiliki kedudukan yang tinggi, yang mungkin tidak bisa untuk kita capai dengan logika. Karena memang Islam ini, untuk kita beragama ini, tidak hanya kita harus berlogika, kita harus mempercayai terhadap sesuatu, harus mempunyai strong belief, percaya sistem kepercayaan tertentu sehingga kita meyakini antara fakta dengan kenyataan. Apa perbedaan fakta dan nyata yang seringkali kita samakan? Kalau kita lihat bukti Tuhan itu fakta atau tidak ada satupun saintis yang menganggap bahwa Tuhan itu fakta, tapi Tuhan itu nyata. Bagaimana perbedaan antara fakta dengan nyata? Kalau kita lihat bahwa fakta itu lebih kepada pendekatan materi, tapi apabila kita merasakan sakit hati, mungkin melihat saudara kita di Palestina, hati kita merasa sakit, kalau dibilang fakta sepertinya tidak mungkin. Atau rasa cinta, rasa cemburu, rasa rindu itu ada di hati, dan itu bukan fakta tapi nyata. Nah, untuk kita bisa melihat fakta Ahlul Bait dan kenyataan mencintai Ahlul Bait, itu harus kita pelajari lebih dalam bagaimana perjuangan Ahlul Bait alaihi wassalam.
yang bulletproof atau anti peluru, tidak ada satupun yang bisa menggoyah manhaj ini adalah karena apa? Karena hadis tsaqalain adalah fakta dan nyata. Dua-duanya meliputi dua hal tertentu, bahwa mereka hidup di zaman mereka. Bahkan di zaman ini kita harus meyakini mereka hidup. Bagaimana cara kita meyakini bahwa Ahlul Bait sampai sekarang masih hidup? Bagaimana kita bisa mempercayai sebuah kenyataan ternyata ketika pendidikan Ahlul Bait, madrasah Ahlul Bait atau nilai-nilai Ahlul Bait dinistakan, kita juga merasa sakit. Apa bukti yang pertama untuk bisa kita nyatakan bahwa Ahlul Bait saat ini hidup baik fakta maupun nyata? Bagaimana cara membuktinya? Adalah dengan kita melakukan sholat kita setiap hari. Tidak mungkin semua yang kita ucapkan di dalam sholat, khususnya ketika salam terakhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, adalah nabi yang sudah meninggal. Tidak. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai sekarang masih hidup. Nabi yang kita sebutkan, yang kita salamkan, yang kita sholawatkan, kita percaya masih hidup, yaitu Muhammad al-Mahdi. Di dalam personnya mungkin dia bukan Muhammad bin Abdullah, tapi di dalam identitas beliau memegang Muhammad yang sama seperti Muhammad bin Abdullah, yang juga sama seperti Nur Muhammad SAW di dalam era penciptaan yang pertama dari setiap makhluk di dunia ini. Itulah kenapa kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena apa? Karena masih hidup Nabi sampai sekarang. Begitu juga Nabi hidup, begitu juga Ahlul Bait yang masih hidup, dan beliau jadi satu dalam gerbong Ahlul Bait. Yang kita sebutkan juga kemudian assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, artinya di bumi ini masih banyak ibadillah salihin yang memegang manhaj Ahlul Bait secara utuh. Baru kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Untuk kita menyadarkan diri kita ini ada di mana. Apakah diri kita sudah keluar dari manhaj Nabi dan ibadillah salihin, atau kita masih berada di dalam salamnya setiap orang yang melakukan sholat. Jadi jangan dimaknai hanya setengah-setengah. Sholat itu harus kita maknai secara utuh. Nanti akan kita bahas bagaimana Ahlul Bait ini ternyata sampai sekarang memiliki athar atau warisan-warisan yang tidak pernah putus dan tidak boleh putus. Artinya apa? Ajaran ini, ajaran yang kita ambil sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, bahwa Imam Mahdi mungkin di benak setiap orang tidak fakta, tapi mereka yang mengikuti manhaj Ahlul Bait baik fakta maupun nyata, beliau hidup sekarang. Itulah yang diucapkan oleh Ayatullah Taqi Bahjat di dalam masa hidupnya. Ketika ditanya, wahai Syekh Bahjat, engkau mengklaim diri Anda kasyaf dan lain sebagainya, bisa lihat. Lalu apakah kamu melihat Imam Mahdi ada di mana? Kapan keghaiban itu Imam Mahdi akan hadir? Apa jawaban Ayatullah Bahjat? Wahai saudaraku, Imam Mahdi itu tidak ghaib. Yang ghaib ini kalian. Kalianlah yang ghaib. Imam Mahdi hadir di antara kita ini. Bagaimana cara menafsirkannya? Karena mata kita masih terhijab. Yang terhijab adalah hati dan mata kita yang menyatakan diri bahwa Imam Mahdi ini belum hadir atau belum terdeklarasikan dan terproklamasikan nanti kehadirannya beliau. Disebutkan di dalam
banyak riwayat untuk kita bisa mendapatkan syafaat beliau, syafaat mereka ini, karena kita harus hadir di dalam acara-acara Ahlul Bait. Itulah pentingnya untuk kita menjadi satu kepada Ahlul Bait, mengucapkan salam, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Satu orang ka kepadamu wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, bukan karena nabi yang sudah meninggal. Memang itu juga kita ucapkan salam, tapi harus wujud. Sama seperti penafsiran di dalam ayat Al-Quran, kalau kita seringkali mendapatkan bagaimana terjemahan Al-Quran depak negara kita ini menerjemahkan alladzi idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau kita lihat makna dari kun fayakun ini apa? Yang kalau kita lihat di dalam terjemahan di depak ini, ketika Allah irada syai'an, menginginkan sesuatu, kun fayakun. Nah, artinya di dalam terjemahan itu jadi, maka terjadilah. Nah, ini satu makna yang sebenarnya di dalam literasi bahasa Arabnya saja sudah salah. Kalau akhirnya fayakun itu terjadilah, maka harusnya memakai fi'il madhi. Kun fakana, bukan fayakunu. Yakunu ini yang dipakai ini adalah fi'il mudhari. Di dalam bahasa Arab kita belajar ini bukan kun fakana, jadi maka terjadilah. Jadilah ini adalah fi'il madhi, past tense. Sementara yang dipakai ini yakunu, kun fayakun, bukan terjadilah. Tapi ketika Allah mengucapkan kun, maka jadinya itu sampai sekarang. Yakunu itu berjalan. Kalau kita starter mobil, ketika di starter bukan mobilnya terstarter, tapi mobilnya akan terus jalan. Fayakun sampai kehidupan masa selanjutnya. Nah, dalam satu ayat saja, bukan ayat, ini kata saja yang kalau kita bahas di dalam Al-Quran, jadi maka terjadilah, itu sudah banyak di benak kita ini. Kita jadi mengartikan banyak sekali, termasuk juga di dalam pengetahuan kita di dalam Ahlul Bait dan keesaan Tuhan di dalam Tauhidullah. Bagaimana cara kita bisa memahami fayakun, dan bagaimana cara kita bisa memahami kunnya Allah adalah salah satu sifat di mana tidak ada satupun zat yang kemudian menyamai seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa di dalam Ahlul Bait disebutkan apa? Di dalam doa-doa kita, doa-doa faraj kita meminta ya Allah dengan asma-Mu, Allahumma kun liwaliyika al-Hujjat bin al-Hasan. Kita ya Allah minta kun, jadikan. Jadi idza arada syai'an alladzi yaqulu lahu kun fayakun. Fayakun yang nanti akan kita dapatkan di dalam doa Ahlul Bait ini bukan kemudian kita mencintai Imam Mahdi saat itu saja. Kun mendapatkan wali dari Imam Mahdi saat itu saja, tidak. Liwalika hujjati bin Hasan. Kepada siapa kita berwilayah? Liwalika hujjati bin Hasan. Siapa? Shallallahu alaihi wa sallam. Kapan? Fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Enggak cuma nanti, saat ini juga kita minta ya Allah dengan kun, dengan asma kun, fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Untuk apa? Waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira, menjadi pemimpin kita. Wa dalilan wa aina, sampai kapan? Hatta tuskinahu ardaka, sampai nanti kita mencintai Imam Mahdi ini jangan setengah-setengah, jangan cuma saat itu saja, tapi mantapkan hati kita, diri kita ini nanti sampai tuskinahu ardaka tauan, sampai kepada bumimu nanti ini akan dipenuhi oleh
keadilan, wa tumatti'ahu fiha, dan kita kemudian mendapatkan kenikmatannya itu sampai panjang, tidak terputus. Jadi jangan sembarangan artikan kunnya Allah. Itulah akhirnya kita mendapatkan hazanah, di mana setiap pengertian yang kita peroleh selama ini, puluhan tahun kita hidup, kita baru mengetahui makna kun fayakun, kita baru mengetahui assalamualaikum. Dan yang akan menjadi pembahasan kita saat ini adalah bagaimana bukti cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebelum masuk di dalam pembahasan, karena memang masih ayam Fatimiyah, di dalam hadis yang tadi Al-Fakir sebutkan mungkin tidak bisa dibilang hadis ini fakta, tapi hadis ini nyata dan lain sebagainya. Ada di dalam salah satu riwayat Ahlul Bait menyatakan hadis kursinya Allah ketika disebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq, tanpamu wahai Muhammad tidak kuciptakan alam semesta ini, tidak kuciptakan. Di dalam hadis kursi tersebut dan diriwayatkan dari Mustadrak Wasail, nanti akan Al-Fakir sebutkan bukunya, disebutkan, dilanjutkan lagi, laulaka ya Ali ma khalaqtu Muhammad, tanpamu hai Ali tidak menciptakan Muhammad. Tidak terputus, laulaki ya Fatimah ma khalaqtuhuma, dan tanpamu wahai Fatimah tidak menciptakan mereka dua ini. Kedudukan Sayyidah Fatimah apakah kemudian lebih tinggi? Apakah kemudian kedudukan Imam Ali lebih tinggi dibanding Rasulullah dan alam semesta ini? Nah, ini yang harus kita maknai secara betul. Tidak semua orang bisa memaknai hadis ini secara panjang, hadis ini secara point of view yang baik. Tidak mungkin siapapun makhluk yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Rasulullah. Tapi kemudian kedudukan Ali dan kedudukan Sayyidah Fatimah juga memiliki kesetaraan yang luar biasa tinggi. Sebab apa? Sebab Rasulullah sendiri nanti yang memberikan kunci surga kepada siapa? Kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Untuk membuka kunci pertama kali akan diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Dan untuk bisa mensyafaati semuanya Rasulullah kemudian mengambil tangan kanannya wasinya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang memang wasinya beliau dan mendapatkan predikat Babun Madinatul Ilm. Tidak sembarangan kedudukan mereka bertiga, semuanya sama-sama tinggi di sisi Allah. Tapi yang Al-Fakir ingin sebutkan hadiah dari Rasulullah kemudian dalam untuk menghibur Sayyidah Fatimah, sebuah hadiah yang akan kita bahas di dalam pembahasan hari ini, yaitu Tasbihatuz Zahra alaihissalam.